Hai. Anjay, bisa tolong kita nih. Oke. Aduh, kamera juga jelas anjir. Aduh, siapa deh. Oke. Ya. Jadi udah lama sih nggak kayak gini. Cuma ya lah. Oke, jadi video kali itu gue pengen ngebahas ya. Entah kenapa ini kayak rame banget nih di timeline sosial media gue kayak Instagram, Facebook, lain sih enggak ya. Tapi yang paling rame itu paling ya Instagram sama Facebook. Twitter gue kurang jarang main ya karena emang nggak penting dulu itu. Oke, jadi ya di dua sosial media itu kayak lagi rame banget ya. Ini jadi gue bakal ngomongin ya tentang anime ya. Jadi buat kalian tidak suka anime silahkan keluar saja. Oke? Oke. Jadi ini anime lagi rame banget ya. Foto-fotonya terus meme-nya. Entah meme-nya itu bukan meme kayak apa ya, tapi meme dikatain kayak dikatain lonti lah, tidak perawan lah, apalah, terus sudah jebol lah. Stop it. Get some help. Aduh, ada manusia ini. Oke, jadi ya nama animenya ini adalah, kalau bahasa Indonesia kalau kita sebut nih ya, agak menggelikan sih bahasa Indonesia, cuma ya adalah namanya adalah Higehiro ya. Kucukul janggut siswa SMA kupungut. Gay. Ya, itu judul Indonesia. Kalau misalkan kita cari nih di bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Inggrisnya ini after being rejected, I shaved and took in high school runway. Anjay. Kalau Jepangnya kalian bisa cari di sendiri ya di Google, banyak banget gitu. Jadi ini lagi banyak banget ya meme tentang anime ini karena ceweknya itu bisa dibilang aduh, gua gak mau nyebutnya aja kasar wadah. Oke, jadi ceweknya itu bisa dibilang suka main sama om-om ya. Jadi kita sebutnya aja gitu, suka main sama om-om. Kalau misalkan gue sebut lonti ya, jadi entar agak kasar. Walaupun emang gue kasar, tapi ya agak kasar kalau nyebutnya kayak gitu, cok. Nice. Karena emang rame banget ya anime itu, jadi akhirnya gue cari dong di YouTube. Dan ternyata Mus Indonesia alias Mus Asia, kalian juga bisa tahu gitu. Dan gue cari di Mus Indonesia, ternyata ada anime. Mantap. BTW animenya ini tuh genrenya drama ya. At least ya, gua nggak tahu selain genre drama apalagi, cuma yang paling kelihatan ini adalah genrenya drama. Jadi gua persingkat saja gitu. Ini genrenya pasti drama. Oke, jadi gua bakal review animenya aja dari episode 1 ya. Well, kalau misalkan gua lihat ya untuk episode 1-nya, gua nggak bakal ngomongin untuk, kalau misalkan gue lihat secara story-nya yang panjang gitu, karena emang karena sebenarnya kalau misalkan manganya itu udah jauh banget. Tapi kalau misalkan gue nggak baca manganya sama sekali ya, gue nggak baca light novelnya juga, jadi ya gue bakal menilai ini anime dari episode 1 saja. Untuk review anime si ini ya, si Higehiro, Kucukul janggut dan siswa SMA kupungut. Untuk episode 1 ini bagus banget ya. Bukan bagus sih, tapi emang ya lumayan tertarik untuk ditonton gitu, untuk diketahui juga lanjutannya. Karena dalam inti episode 1-nya ini siapa ini namanya, si Yoshida-nya ini ketemu sama si Sayunya, dan gue spoiler dikit deh lah. Dan si Yoshida-nya ini berencana untuk membuat Sayunya ini kembali ke jalan yang betul, benar, dan berakhlak ya. Dan berakhlak. Oke. Terus jadi kita tuh bakal penasaran gitu, apakah si Sayunya ini bakal bisa kembali ke jalan yang betul gitu. Dan kalau misalkan gua kemarin lihat-lihat ya di spoilernya setelah nonton episode ini, di komen-komennya juga banyak banget
yang nge-spoiler katanya untuk ngelanjutin anime ini butuh mental yang kuat katanya. Gua nggak tahu karena gua nggak baca light novelnya atau manganya sama sekali. Jadi ya mungkin bakal gua lanjutin untuk menonton anime ini. Kalau misalkan emang udah gak jelas, ya gua udahlah. Oke, jadi gua di sini bakal masuk ya ke pendapat karakter gua. Pendapat karakternya kepada dua orang ini gitu. Pendapat kan. Pertama si Yoshida ya. Jadi gue bakal nilai dua karakter aja, si Yoshida sama si Sayunya ini. Si Yoshida ya, jujur gue setelah nonton ini anime, gue jujur salut banget sama Yoshida. Karena lihat men, dia kuat iman banget cowok. Kuat iman banget. Dan lu lihat dia ketemu, terus dia bawa pulang ke rumah si Sayunya ini, dan dia tanya-tanya masa lalunya si Sayu ini kayak apa, dan ya Sayunya ceritain kalau dia misalkan hidupnya struggle segala macam, ya dia main sama om segala macam, ya seperti itu lah. Pokoknya seperti itu. Dan si Yoshidanya ini benar-benar karena prihatin dan sedih juga ngeliat si Sayunya ini yang hidupnya emang udah kacau banget. Emang dia udah berkomitmen untuk ngebuat si Sayunya ini berhak. Wow, keren boy. Dan dia itu nggak tergoda sama sekali dengan godaannya si Sayu gitu. Gila, kuat iman bos, kuat iman. Dan ya banyak quotes dari si Yoshida ini yang bisa gue bilang bisa menampar lo semua gitu. Sama yang om sangean ini benar-benar keren banget karakter Yoshida ini aja. Karena apa ya, gue tuh kalau misalkan nonton genre anime drama ya selalu ya, kalau misalkan gue nonton genre anime yang drama itu pasti selalu MC-nya dapetnya yang aneh-aneh gitu. Jujur dah, ini selalu dapet MC cowoknya ini yang gak jelas aja. Contohnya nih satu contoh aja, drama romance ya, tapi drama nih ya. Dan contohnya itu si Domestic no Kanojo alias domestic girlfriend. Itu udah itu MC-nya udah kelewat tol banget dah anjir. Kalau misalkan lo udah tahu ya maksud gue kayak mana, pasti lo bakal kesel juga ngeliatnya. Ya gue bisa masukin si Yoshida ini the best karakter ya, the best MC karakter untuk genre anime drama yang gue tonton selain si Futaro dari Gotogun. Ini keren banget. Tapi ya kalau misalkan ditanya lebih kuat iman mana, ya jelas jawabannya adalah si Futaro cok. Lu lihat Futaro digodain sama 5 orang cewek ya, bodinya sangat sudah itu 5 langsung 5 cok, dan dia masih kuat iman gitu. Itu udah kayak kuat iman level high. Terus kita masuk ke bagian si Sayu. Untuk bagian Sayunya ini jujur gua agak kasihan sih ya. Juga agak kasihan juga sih. Dan agak gimana gitu. Karena kalau misalkan ini ya emang kalau misalkan lo katain kalau dikatain si Sayu ini lonti ya, jujur gua nggak bisa ngelak anjing serius. Gue sebenarnya ngefans juga sih sama Sayu karena memang mukanya cakep sih ya. Gue ngefans juga sama Sayunya, selain sama Yoshida-nya gue ngefans gitu. Gue juga ngefans gitu sama si Sayunya. Tapi kalau misalkan dikatain lonti ya agak gimana aja ngebelainnya. Tapi ya kalau misalkan gue nggak pernah bakal ngebelain karakter manapun sih, karena ya udah terbiasa juga gitu dikata-katain. Dari kapan tahu aja, kayak misalkan Wi dari Domestic Girlfriend aja gue fans cok sama Wi dari Domestic Girlfriend. Cuma dikatain lonti ya gue biasa aja, nggak gitu amat gitu, nggak marah karena emang udah sering juga
Jujur gue kasihan sih sama karakter si Sayu ya. Parah dah, aduh, parah. Dia jadi hidup ya, dia dari Hokkaido kalau nggak salah ya. Gue agak lupa karena udah 2 hari yang lalu gue nonton. Dia dari Hokkaido dan dia keluar ya dari rumah alias kabur ya. Kalau misalkan kalian tahu ya, namanya itu Runaway Family. Runaway Family itu anak-anak yang kabur dari rumah, yang tinggalnya di jalan gitu. Dan si Sayunya ini emang kayak Runaway Family banget gitu. Jadi dia kabur dari rumah, nggak punya plan sama sekali ya, jadi ya luntang-lantungnya di keluar gitu. Ya akhirnya ya terjerumus lah karena lingkungannya udah nggak benar kan. Akhirnya ya dia satu-satunya cara butuh duit cepet ya open BO. Nggak salah sih ya, nggak salah karena ya, emang anak SMA cuma lulusan SMP, nggak ada plan mau ngapain. Jadi ya cara satu-satunya ya seperti itulah. Jadi ya gue nggak bakal nyalain dia, karena gue nggak bakal nyalain dia karena perbuatan itu ya. Ya namanya juga anak SMA lah, gila. Manusia masih labil gitu, umur masih labil lah, nggak tahu mau ngapain aja. Gue sih jujur, kalau misalkan emang si Sayunya ini emang punya niatan mau tobat ya, gue sih jujur salut banget. Walaupun emang masalahnya gitu, tapi ya kalau misalkan emang dia mau tobat ya, kembali ke jalan yang lurus, bukan kembali ke jalan yang setan ya. Jujur gue salut sih sama si ini. Semoga si Yoshidanya ini bisa membantu lah si Sayunya ini untuk kembali ke jalan yang baik gitu. Nice. Oke, pendapat gua tentang fansnya Sayu. Jadi kemarin tuh ya, di sosmed gua karena banyak banget yang nge-share ini anime, jadi kolom komentarnya itu bisa dibilang jahat banget lah. Kayak, tajamnya bos, bukan tajam lagi anjing. Kayak udah di gold anjing, leher lu. Tajam-tajamnya, cok. Seriusan. Terus di komennya juga nih Mas Asia, di Mas Indonesia juga banyak gitu yang nyelkit lah sama si Sayunya ini. Dia emang agak gimana gitu. Tapi ya udahlah, karena emang masa lalunya si Sayu emang gitu. Dia nge-open BO untuk nyari tempat tinggal ya. Kalau misalkan dikatain si Sayu ini lonti ya, dia gua ya nggak masalah sih, karena emang jujur, karena ya emang dia ngelakuin hal itu gitu, jadi ya mau diapain juga. Kalau misalkan dikatain ya nggak salah sih. Nggak salah kalau misalkan dikatain. Lu juga yang fansnya Sayu, yang ngewaifuinnya Sayu, percuma ngebelain aja. Jujur bingung mau ngebelainnya gimana. Ngebelainnya itu susah anjing, karena ya kelakuannya ini, karena dia ngelakuinnya ini udah menjerumus ke open BO. Jadi ya percuma gitu, mau ngebelain juga salah nih. Mau ngebelain gimana pun emang kelakuannya si Sayu ini untuk open BO ini betul gitu. Pendapat gua tentang ini ya, buat kalian fans Sayu sih nggak usah ngeladenin lah manusia netizen mulut jahat nih. Emang netizen tuh mulutnya jahat cuy. Jadi ya nggak usah ngeladenin anjing. Banyak banget dah yang ngeladenin kemarin, padahal cuma anime doang, cok. Kalau gue masih, kalau menurut pendapat gue ya, gue biasa aja kalau misalkan dikatain kayak gitu. Jujur gue biasa aja, karena gue juga udah biasa gitu dikata-katain waifu kok lunti gitu, waifu kok udah jebol, waifu kok tidak perawan, itu udah biasa banget. Apalagi dulu gue ngefans sama si Rui ya, Rui Tachibana dari Domestic Novel Friend. Ya itu dari katain banget, jadi ya gue biasa aja sih, nggak ngebelain banget. Karena ya kalau gue apa untungnya gitu ngebelain si ini, karena ya udah dibuatnya begini, ya mau diapain lagi. mau diapain juga gitu. Jadi ya buat kalian yang nge-waifuin Sayu atau ngefans Sayu, ya nggak usah ditanggepin lah. Jadi ya biarkan aja animenya berjalan, kalian kan bisa menikmati ke kawaiannya si Sayu gitu. Jadi nggak usah diambil pusing juga.
Oke, jadi ya buat gue sih ya gitu aja sih. Gue emang pengen ngebahas yang lagi rame aja sih. Ngebahas yang ramenya tapi yang gue suka aja gitu. Gue nggak ngebahas kalau misalkan yang rame-rame yang viral gitu, gue nggak mau. Gue cuma ngebahas tentang anime-anime yang rame aja sih, karena emang lebih seru aja ngebahas yang kayak gini gitu daripada ngebahas orang yang viral yang gitu. Ngapain kan, mendingan gue bahas ini gitu kan. Ya jadi ya gitu aja. Oh ya, gue pengen nanya nih satu lagi ya. Mushoku Tensei season 2 nya kapan? Kalian boleh komen di bawah, jawab pertanyaan gue. Mushoku Tensei season 2 nya kapan? Karena gue jujur kemarin gue maraton dan gue suka sama itu anime. Yaudah, jadi ya segitu aja. Kalau misalkan kalian mau like, dislike, terserah. Mau support atau apapun terserah. Karena di sini gue cuma pengen ngebacot aja. Jadi ya udah. Thank you yang udah nonton. Yang tidak, thank you yang udah menonton video yang tidak berfaedah ini. Semoga kalian suka. Oke?